nggak mau saya, itu saya terbawa suasana Mas. Saya nggak mau karena suami saya bukan kriminal, suami saya pure membela saya kejadiannya, dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan. Suami saya itu spontanitas. Seorang suami di Sleman ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar 2 penjamret istrinya. Pria berinisial APH atau Hogi Minaya yang berumur 43 tahun dijadikan tersangka lantaran diduga terlibat laka lantas yang menewaskan 2 penjamret tas istrinya. Kejadian tersebut terjadi setahun yang lalu, tepatnya pada April 2025 di Jalan Solo, Maguwarjo, Sleman. Meski sudah dijadikan tersangka laka lantas, Hogi tidak ditahan dan hanya tahanan luar. Kasus Hogi pun saat ini sudah masuk tahap 2 di Kejaksaan. Istri Hogi, Arsita, berumur 39 tahun, menceritakan awal mula kejadian tersebut. Kejadian itu tepatnya terjadi pada Sabtu 26 April 2025 pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu Arsita mengendarai motor dari Pasar Patuk menuju salah satu hotel di Maguwarjo. Dalam perjalanan, secara tidak sengaja, dia bertemu dengan suaminya yang saat itu mengendarai mobil di sekitar jembatan layang Janti. Pagi itu sang suami usai mengambil pesanan jajanan pasar di daerah Merbah. Selanjutnya Arsita dan suami berjalan beriringan menuju hotel. Tanpa diduga dalam perjalanan sebelum area Transmart Maguwarjo, tas Arsita dijamret oleh 2 orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Arsita mengaku sempat berteriak untuk mencari bantuan, namun tidak ada orang lain di sekitar lokasi kejadian selain suaminya yang mengendarai mobil. Melihat istrinya dijamret spontan, Hogi pun bereaksi. Dia mencoba menghentikan kedua pelaku dengan memepet motor pelaku menggunakan mobil expander yang dikendarainya. Aksi kejar-kejaran itu berakhir saat motor pelaku yang dipacu kecepatan tinggi hilang kendali ketika naik ke trotoar. Kedua pelaku berinisial RDA dan RS asal Pagaralam, Sumatera Selatan yang memacu motornya cukup kencang menabrak tembok hingga terpental. Keduanya kemudian dinyatakan meninggal dunia. Lanjut Arsita, kasus dugaan penjamretan yang awalnya ditangani Satreskrim Polresta Sleman akhirnya dihentikan karena kedua pelaku telah meninggal dunia. Akan tetapi, proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut tetap berjalan. Hogi pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman. Kronologis dari awal ya Mas. Itu kan, jadi saya kan supplier jajan pasar ya Mas. Jadi saya ngambil jajan pasar yang ada di area Pasar Patok. Suami saya itu mengambil jajan pasar di area Merbah. Nah, karena tempatnya agak berjauhan, saya memutuskan untuk saya naik motor dan berangkat lebih pagi. Suami saya sekalian siap-siap mau berangkat kerja, suami saya bawa mobil, sekalian ngambil jajan pasarnya itu. Suami saya dari area Merbah, saya dari area Pasar Patok. Secara tidak sengaja itu saya dan suami bertemu di jembatan layang Mas. Secara nggak sengaja. Iya, Nggih. Jembatan layang Janti itu nggak ketemu, secara nggak sengaja ketemu, suami saya ngasih kode klakson aja, Tin, gitu. Saya lihat dari spion, oh mobilnya suami. Tujuan kami sama Mas, mau ngantar jajan pasar itu di Hotel Grand Diamond itu. Terus turun jembatan layang, kira-kira sampai di setelah Mirota Babarsari itu, di area, saya tepatnya lupa Mas, pokoknya di area entah itu Hotel Next itu atau jembatan Transmart itu, ada orang berboncengan mepet saya di sebelah kiri saya. Pertama kali dulu itu saya kira malah begal payudara Mas, karena pada waktu itu masih viral kan. Ini kenapa kok mepet? Jadi saya masih fokus naik motor ke depan. Tapi ngerasa curiga ya? Iya, jadi mepet itu, tapi jedanya itu hanya beberapa detik loh Mas. Setelah saya nengok ke kiri itu, tas saya udah di cutter, udah dibawa sama jambretnya itu hanya benar-benar beberapa detik Mas. Itu saya spontan teriak, jambret, saya bilang gitu. Saya spontan teriak, suami saya yang naik mobil di sebelah saya itu kan spontan ngeliat. Spontan suami saya ngejar itu sama saya lihat, karena saya juga di belakang naik motor kan Mas. Jadi saya benar-benar lihat kejadiannya
Kejadiannya saya lihat suami saya mepet si jambretnya itu. Jadi dipepet biar berhenti, tapi nggak berhenti. Masih dipepet terus sama suami saya biar berhenti sampai jambretnya itu kehilangan kendali dia naik motornya karena dengan kecepatan tinggi naik ke trotoarnya itu kan agak nggak rata ya Mas, kalau yang di dekat Transmart itu dengan kecepatan tinggi naik ke trotoar, mungkin kehilangan kendali, nabrak ke tembok itu, nabrak ke tembok yang dekat bakpia itu Mas, yang ada muralnya itu saya benar-benar lihat di situ, nabrak tembok, terus apa namanya terpental ya Mas, terpental ke jalan itu. Itu posisi jam berapa? Sekitar jam 6.20 menit Mas. Hari setengah 7 lah ya. Iya. April 2025. Iya, 26 April 2025 itu hari Sabtu, makanya agak sepi jalannya. Iya. Setelah proses itu Mbak, apa yang terjadi ketika nabrak si penjamret, terus berhenti semua otomatis? Iya. Terus apa yang terjadi saat itu? Saya di situ saya otomatis histeris Mas. Saya itu kayak apa ya, di luar kontrol saya teriak tolong, saya bilang tolongin saya bilang gitu. Terus warga kan pada keluar itu karena mendengar benturan yang keras itu Mas, keluar terus nanya ke saya, kenapa Mbak, kecelakaan gitu. Warga nanya gitu ke saya bilang enggak Mas, saya dijambret, tolongin saya, saya selalu ngomong kayak gitu ke semua orang karena saya panik. Oh iya Mbaknya dijambret, iya saya bilang gitu. Terus ini jambretnya, iya. Terus warga situ mengamankan karena jambretnya itu nggak sadarkan diri di situ. Mengamankan itu, suami saya udah parkir mobilnya jauh ke depan. Suami saya datangin saya, menenangkan saya karena masih shock. Itu terus apa ya namanya ya, terus orang-orang di situ pada datanglah Mas. Ya menenangkan saya, terus mengumpulkan barang-barang saya yang berjajaran itu Mas. Tas saya kan dibawa sampai sampai mental, HP saya pecah. Terus nota-nota penting saya yang di dalam tas, faktur-faktur penting itu sampai berjajaran, bersebar kemana-mana. Kartu-kartu penting juga berjajaran itu. Langsung ada polisi? Jeda berapa menit ya? Ada jeda berapa menit dari kejadian itu, terus saya minta tolong warga sekitar untuk dipanggilkan polisi. Minta tolong dipanggilkan gitu. Ya. Oke, terus akhirnya diproses lah oleh kepolisian. Iya. Gimana ceritanya Mbak? Itu kami dari kejadian itu dibawa dulu ke pos ini loh Mas. Bang. Pos polisi yang pojokan itu. Iya, pertigaan itu dibawa ke situ. Kami ditanya-tanyain ini tepatnya kejadiannya di mana. Cuman saya bilang kalau saya disuruh nginget-nginget pasnya itu saya nggak inget ya Mas. Saya sekiranya itu di area jembatan itu kurang lebih di situ, saya bilang gitu. Oh iya, setelah ditanya-tanyain itu, terus kami dibawa ke Polsek Depok Timur dulu Mas. Dibawa ke Polsek Depok Timur. Ya cuman ditenangkan di sana karena tetap kami masih shock Mas. Ditenangkan, setelah ditenangkan itu kami diproses ke Polres Sleman gitu. Hari itu juga? Iya, hari itu juga. Terjadi pemeriksaan? Nggih. Sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, gimana ceritanya? Oh itu agak lama ya Mas, karena kan pada waktu kejadian itu saya sama suami itu dibawa ke Polres itu untuk dimintai keterangan di unit reskrim. Ya di unit reskrim dimintai keterangan sebagai saksi dua-duanya. Saya sebagai korban, suami sebagai saksi. Pada waktu di reskrim itu dimintai keterangan. Untuk kasus penjambretan? Iya, untuk kasus penjambretan. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore sudah selesai, kami diperbolehkan pulang. Dikatakan bahwasanya kasusnya ini gugur karena udah selesai lah, saya nggak tahu bahasanya apa. Intinya udah selesai karena jambretnya mati katanya gitu. It's okay, kami dibolehkan pulang gitu. Setelah dibolehkan pulang itu jeda berapa ya Mas, sekitar kurang lebih 1 minggu, saya lupa tepatnya berapa. Kurang lebih beberapa hari sampai 1 minggu itu kami ditelepon untuk dimintai keterangan di bagian lantas gitu. Untuk kasus kecelakaannya? Iya, untuk kasus kecelakaannya. Kemudian kami datang ke lantas memenuhi panggilan.
memenuhi panggilan Pak Polisi itu kami dimintai keterangan masih sebagai saksi. Saya sebagai saksi, suami saya juga masih sebagai saksi. Itu selang berapa bulan ya saya lupa itu. Tapi kami masih kontak terus sama penyidiknya. Kami masih kontak terus untuk perkembangan kasusnya itu. Selang berapa bulan itu kami dipanggil lagi. Terus bahwasanya suami saya dinyatakan sebagai tersangka gitu. Saat itu Setelah ditetapkan jadi tersangka itu yang harus dilakukan suami saya ya cuman pertama kali saya dikasih tahu untuk ada pendampingan PH gitu ya Mas. ya, Oke, ada PH yang udah mendampingi kami juga. Terus setelah itu yang dilakukan suami saya setelah ditetapkan jadi tersangka itu hanya wajib lapor Mas. oke, Wajib lapor seminggu sekali untuk hari Senin. Polres ya. Iya ke Polres, ya itu wajib lapor. Sambil kami menunggu prosesnya berjalan. Ya. Apa yang mendorong Mbak Sita kemudian cerita? Karena pada waktu itu pas pelimpahan kasus jadi katanya Pak penyidiknya itu sudah selesai, berkasnya saatnya pelimpahan ke kejaksaan gitu. Oh ya, saya juga manut apa yang sudah disampaikan ke Pak penyidik, saya derek ke kejaksaan. Tapi dari awal tuh saya sudah sampaikan Pak, saya takut ini nanti suami saya ditahan nggak ya? Oh enggak, katanya gitu. Terus dilimpahan ke kejaksaan itu, jadi apa namanya setelah dibaca BAP-nya itu gini, ini Bapak harus ditahan dulu gitu. Kapan itu Pak? Ya pas pelimpahan hari Rabu itu. Kemarin itu ya? Iya. Kemarin itu ya. Terus saya nggak mau, saya terbawa suasana masih. Saya nggak mau karena suami saya bukan kriminal, suami saya pure membela saya kejadiannya dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan. Suami saya itu spontanitas. Itu setelah saya mohon ke pihak kejaksaannya itu, suami saya akhirnya dijadikan tahanan kota, tidak jadi ditahan. Oke, Dengan penjaminan ya? Iya, dengan penjaminan dan dengan surat yang diberikan oleh PH itu. Ya. Bahwasanya suami saya hanya dijadikan tahanan kota. Cuman ya yang mendorong saya untuk curhat ke sosial media itu karena apa ya Mas, saya ngerasa saya benar-benar ada di situ dan saya nggak ngelihat suami saya melakukan kesengajaan gitu loh Mas. Suami saya benar-benar cuman mepet si jambretnya biar berhenti, bisa ngambil tas saya lagi, atau minimal kalau jambretnya udah ngelemparin tasnya saya itu udah deh. Aja, gitu. Iya gitu. Jadi saya yang ngerasa sebagai istri, saya ngerasa ini nggak adil buat suami saya gitu loh Mas. Dijadikan tahanan kota dengan dipasangi gelang GPS. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.